Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di sini. Welcome back to my channel. Anjay. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Bustami. NIM saya 2241 26145. Saya dari kelas 3 MB1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Oke guys, lanjut guys ya. Pengertian dari pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar uang atau yang biasa disebut money market adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek yang umumnya maturitas kurang lebih 1 tahun. Fungsinya menghubungkan pihak surplus kas atau lenders dengan pihak yang membutuhkan kas jangka pendek atau borrowers. Sedangkan pasar valuta asing atau forex adalah pasar untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lain yang unsurnya bersifat global, desentralisasi dan beroperasi 24 jam pada hari kerja antar zona waktu. Peran utama dari kedua pasar tersebut ialah yang pertama menyediakan likuiditas, mendukung stabilan sistem keuangan dan memfasilitasi transaksi internasional. Dan selanjutnya pengertian pasar uang dan pasar valuta asing menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Miskin tahun 2020, pasar uang adalah instrumen keuangan jangka pendek yang sangat liquid dan memiliki risiko kecil. Yang kedua, dari Kasper tahun 2019, pasar uang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Menurut Madura, tahun 2021, pasar valuta asing adalah jaringan lembaga keuangan yang memfasilitasi transaksi pertukaran mata uang. Untuk selanjutnya yakni instrumen dan pelaku pasar uang. Yang pertama, instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Yang ketiga, commercial paper atau CP. Yang keempat, call money. Yang kelima, deposito berjangka. Dan yang keenam, treasury bills atau T-bills. Yang kedua, pelaku pasar uang. Yang pertama, Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Umum. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, dana pensiun. Yang kelima, lembaga keuangan non-bank. Dan yang keenam, koperasi dan pemerintah. Untuk yang selanjutnya yakni instrumen pasar uang. Apa saja sih instrumen pasar uang? Yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, commercial paper atau CP. Yang keempat, call money. Yang kelima, deposito berjangka. Dan yang keenam, treasury bills atau T-bills. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pasar uang. Fungsi dari pasar uang yang pertama sebagai sarana penghimpunan dana jangka pendek, yang kedua menjaga likuiditas lembaga keuangan, yang ketiga sebagai indikator suku bunga jangka pendek. Dan untuk tujuan dari pasar uang yang pertama menyediakan dana jangka pendek, yang kedua memperoleh keuntungan melalui selisih bunga, dan yang ketiga mengatur kestabilan moneter. Untuk materi yang selanjutnya yakni jenis transaksi pasar valuta asing. Apa sih jenis-jenis transaksi pasar valuta asing? Yang pertama yaitu spot transaction atau transaksi dengan penyerahan segera maksimal 2 hari kerja. Yang kedua, forward transaction atau transaksi dengan penyerahan di masa depan dengan kurs yang telah disepakati. Yang ketiga, swap transaction atau kombinasi transaksi spot dan forward. Yang keempat, option transaction atau hak bukan kewajiban membeli atau menjual valuta asing. Yang selanjutnya adalah pelaku dan fungsi pasar valuta asing. Pelaku pasar valuta asing yaitu bank sentral, bank devisa, perusahaan multinasional, broker atau dealer valuta asing, eksportir dan importir, dan yang terakhir investa internasional. Untuk fungsi pasar valuta asing adalah memfasilitasi perdagangan internasional, menentukan nilai tukar atau exchange rate, yang selanjutnya melindungi dari resiko nilai tukar dan sarana investasi dan spekulasi.
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Sudah pasti yang pertama, inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, stabilitas politik dan ekonomi, dan intervensi bank sentral. Perbedaan pasar uang dan pasar valuta asing. Instrumen pasar uang fokus surat berharga jangka pendek. Kalau valuta asing fokus pada mata uang. Tujuan partisipan pasar uang yaitu manajemen likuiditas dan kebijakan moneter. Sedangkan valuta asing, perdagangan lintas negara dan manajemen resiko nilai tukar. Resiko pasar uang menghadapi resiko kredit dan suku bunga. Pasar valuta asing menghadapi resiko nilai tukar dan resiko geopolitik. Pengaruh kebijakan Bank Indonesia dominan di pasar uang domestik. Di pasar valuta asing, peran Bank Indonesia bersifat stabilitas dan intervensi bersyarat. Peran Bank Indonesia dalam unsur-unsur tadi. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar uang dan valuta asing. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan moneter dan intervensi pasar. Dan yang terakhir, menerbitkan instrumen moneter yaitu SBI, SRBI, repo dan sebagainya. Kesimpulannya, pasar uang dan pasar valuta asing merupakan fondasi penting bagi sistem keuangan modern. Keduanya berkontribusi terhadap efisiensi alokasi dana, kestabilan moneter, dan kelancaran aktivitas ekonomi global. Pemahaman terhadap mekanisme kedua pasar ini sangat penting bagi calon manajer, ekonom maupun pelaku keuangan agar mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kekurangannya itu murni dari saya dan kelebihannya dari Allah Ta'ala. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.